Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 MTS Tarbiyatul Islam Suko yang sangat saya rindukan, bertemu kembali dengan Bu Rofi dalam pelajaran Lughatul Arabiyah Faslus Tsamin minal Madrasatil Mutawassitatil Islamiyah Tarbiyatul Islam Suko. Hayya nabda darsuna hadzal yaum bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum ayuhat tullab wa talibat khairan jami'an. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita bertemu pada darsus sani. Kita bertemu pada pelajaran kedua. Kita akan bahas tentang yaumiyatuna, yaitu keseharian kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali akan kita bahas pada pelajaran bab 2 ini. Anak-anakku, lihat kompetensi dasarnya akan terdiri dari 2 kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema kita, yaitu yaumiyatuna, dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi dari susunan gramatikal jumlah ismiyah. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah mendemonstrasikan tindak tutur berterima kasih dan meminta maaf dengan memperhatikan susunan gramatikal jumlah ismiyah baik secara lesan maupun tulisan. Oke anak-anakku, selanjutnya akan kita lihat peta konsep pada pelajaran yang kedua ini. Antara lain, 1. Membangun pengetahuan yang nanti akan kita pelajari tentang kosakata. Kemudian yang kedua adalah membaca teks naratif berisi tentang memahami teks naratif tentang yaumiyatuna. Kemudian peta konsep yang ketiga akan membicarakan tentang tarkib dan qawaid. Di dalamnya nanti kita akan membahas dan memahami tentang struktur jumlah ismiyah. Kemudian yang terakhir adalah memproduksi teks naratif yang nanti kita akan isi dengan latihan-latihan secara mandiri. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang mufradat. Mufradat itu bermakna kosakata. Kosakata yang pertama adalah yang ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Jadi nanti kita akan memaparkan tentang berbagai macam fiil ya anak-anak ya. Nah, di sini pertanyaannya yang mengacu pada pekerjaan seseorang, yaitu madza ta'mal? Madza ta'malu? Apa yang kamu kerjakan? Kemudian bisa kalian lihat pada gambar pertama ini. Nah, saya yakin gambarnya ini kalian sudah paham. Jadi adik kecil berada di pinggir tempat tidurnya, kemudian berdoa. Sedang apa dia? Saya yakin kalian sudah paham ini. Tanpa saya terjemahkan, nantinya kalian sudah bisa menterjemah. Itu harapan Bu Rofi ya. Coba kita baca, ikuti bacaan saya. Ana astaiqidu minan naumi fis sa'atir rabi'ah sabahan. Di sini ada fi'il mudhari
yang mungkin kalian belum pernah mengenal, yaitu astaikidu. Astaikidu. Ana, saya yakin kalian bisa. Apa artinya ana? Ana, ya betul anak-anak. Ana itu saya. Astaikidu itu bangun. Minan naumi dari tidur. Fisa'ah. Di sini supaya kalian tidak bingung, saya tambahi dengan fisa'ah. Fisa'ah pada jam ar-rabi'ah 4 subahan pagi. Jadi artikan coba, saya betul astaikidu bangun dari tidur pada jam 4 pagi. Good. Tayyib. Kemudian yang kedua, coba kita akan deskripsikan sebentar. Ini ada seseorang yang sedang mandi. Mandinya pakai apa? Di sini ada alat yang bisa memancurkan air sendiri. Saya yakin kalian sudah bisa menerjemahkan. Coba kita baca lughah al-arabiyahnya. Ana astahimmu fil hammami bidussin. Ana astahimmu fil hammami bidussin. Di sini ada kata-kata yang berbunyi astahimu, menunjukkan fi'il mudhari, artinya adalah artinya adalah mandi. Ya, jadi saya mandi fil hammami, di kamar mandi bidusin, yaitu dengan shower. Pinter sekali. Nah, kemudian kita akan lihat lagi pada kata-kata sulit selanjutnya. Coba kita akan baca. Saya yakin nanti kalian tanpa diterjemahkan sudah bisa ya, karena di sini sudah ada gambarnya. Ana unadzifu asnani bil fursyati. Ana unadzifu asnani bil fursyati. Saya ini membersihkan asnani, gigi-gigiku, bil fursyat, dengan sikat. Otomatis di sini sikat gigi, bukan sikat yang lain ya. Kemudian kata-kata sulit berikutnya. Nah, ini ilustrasi gambarnya, nanti diterjemahkan sendiri ya. Coba ikuti bacaan Bu Rofi. Ikuti. Ana ujaffafu sya'ri bimujaffafis sa'ri. Ana ujaffifu sa'ri bimujaffafis sa'ri. Ana, saya ujaffifu, mengeringkan sa'ri, rambutku, bimujaffafis sa'ri, dengan pengering rambut. Nah, pengering rambut saya yakin kalian sudah bisa apa ya namanya, hair dryer. Oke. Kemudian kita akan lanjut pada gambar yang ketiga, ilustrasinya dua anak tolibun wa tolibatun. Tolibun wa tolibatun ini sedang memakai baju seragam. Kemudian di sini kalimatnya, coba kita akan baca. Ana artadi malabisal madrasati. Ana artadi malabisal madrasati. Saya memakai pakaian seragam. Terima kasih anak-anakku. Responnya bagus sekali ya. Tanpa diterjemah ternyata kalian bisa. Kemudian kita lanjut. Ana adhabu ila mauqifil khafilat. Ana adhabu ila mauqifil khafilat. Saya yakin adhabu kalian sudah bisa. Adhabu apa artinya? Betul sekali, pergi. Saya pergi ke apa, mauqifil khafilah?
terminal, tempat pemberhentian bis namanya mauqifil khafilah, terminal. Kemudian yang terakhir di sini ana atanawalul futura fis sa'atis sadisah. Atanawalul futuro, saya sarapan. Ana atanawalul futuro, saya sarapan pada jam 6. Di sini otomatis menu sarapannya harus dengan menu-menu yang penuh gizi. Di antaranya harus mencakup 4 hal menu yang bergizi itu ya. Nah, di sini ada al-burtinat yaitu makanan-makanan yang mengandung protein. Kemudian an-nasubat ada karbohidrat. Kemudian ada al-khudar sayuran. Dan setidaknya dalam makanan itu nanti kita tutup dengan al-fawakih, buah-buahan. 4 hal ini wajibatul iftar al-jayyidah, yaitu menu sarapan sehat harus mencakup 4 hal ini anak-anak ya. Jadi insya Allah nanti akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Kemudian kita akan lanjut pada kata-kata sulit berikutnya. Coba dilihat ya. Ana usyahidu tilfazi mustalqiyan. Ana usyahidu. Usyahid di sini fi'il mudhari'nya berbunyi usyahidu. Ana usyahidu. Saya menyaksikan. Menyaksikan apa? Tilfazi. Tilfazi dengan cara apa? Mustalqiyan. Berbaring atau dengan cara layeh-layeh, nyantai sekali ya. Kemudian yang terakhir, ana adau ra'si 'alal wisadati wa anamu. Di sini ada 2 fi'il mudhari. Yang pertama adalah adau dan yang selanjutnya adalah anamu. Coba adau artinya apa? Adau artinya meletakkan. Ana adau ra'si. Saya meletakkan kepalaku ala di atas wisyadah bantal wa anamu dan saya tidur. Nah, ini kata-kata sulitnya. Saya yakin kalian paham dan ingat-ingat sehingga nanti kalau ada muhadasah, kalau ada percakapan, kalau ada qiraah, diharapkan Bu Rofi kalian bisa memahami dan bisa menerjemahkan dengan baik. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan pelajari tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan hanya khusus jumlah ismiyah saja. Fi'liyahnya nanti pada bab berikutnya. Faham anak-anak ya? Fahimtum? Fahimna. Oke, kita lanjut. Kalimat dalam tinjauan bahasa Arab disebut dengan jumlah. Jadi kalimat itu bahasa Arabnya jumlah. Kalimat itu biasanya ada kata kerja, kemudian ada pelaku dan ada objek. Itu yang dinamakan jumlah. Dilihat dari sisi susunannya, kalimat dalam bahasa Arab ada 2 bentuk, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Alhamdulillah, diingat-ingat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang akan kita pelajari kali ini adalah jumlah ismiyah. Coba kita akan definisikan apa sih jumlah ismiyah itu? Jumlah ismiyah adalah al-kalimatul lati tatarakkabu min mubtada wa khabar, yaitu susunan kalimat yang diawali dengan isim atau struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada dan khabar.
Mubtada itu adalah subjek, sedangkan khabar adalah predikatnya. Jadi sebagai pengingat-ingat adalah jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan pelaku atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kemudian dalam susunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan, ayo anak-anak ya, kalau bisa ditulis, kalau tidak bisa didengarkan dengan sungguh-sungguh. Mubtada di sini harus berbentuk isim ma'rifat dan dirofa. Kata benda yang terletak atau yang diletakkan di depan namanya mubtada. Lah mubtada kata benda yang terletak di depan harus diawali dengan al, sedangkan harokat akhirnya wajib dhammah. Contohnya tolibun, kalau kita meletakkan di awal kalimat sebagai mubtada, maka dia berubah menjadi at-talibu. At-talibu. Nah, kemudian yang kedua adalah khabar. Khabar harus berbentuk isim nakiroh. Nakiroh itu tidak menerima al dan harokatnya wajib rofa. Rofa itu artinya adalah dhammah. Dan di sini wajib tanwin karena kalimatnya berbentuk nakiroh. Nakiroh itu adalah tanpa menggunakan al. Oke. Kemudian di sini ada keterangan khabar harus sesuai dengan mubtada'nya dalam hal satu mudzakkar. Kalau mubtada'nya mudzakkar, khabarnya harus mudzakkar. Kemudian muannas. Kalau mubtada'nya muannas, khabarnya harus muannas. Kemudian dalam hal jumlah juga harus sama. Kalau mubtada'nya berbentuk mufrad, khabarnya harus mufrad. Kalau mubtada'nya berbentuk dua, musanna, maka khabarnya juga harus musanna. Demikian juga kalau mubtada'nya jamak, maka khabarnya harus bentuk jamak. Contohnya dalam satu kalimat, at-talibu mahirun. At-talibu karena isim diletakkan di depan kalimat, maka dia sebagai mubtada. Kemudian mahirun, kata yang terletak setelah mubtada namanya khobar. Karena mubtadanya dhammah, maka khobarnya mengikuti dhammah. Itulah yang disebut jumlah ismiyah. Kemudian bisa kalian lihat contoh-contoh berikut ini. Nah, di sini contoh jumlah ismiyah saja ya yang dilihat dalam layar, karena jumlah fi'liyah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Coba dilihat. Di sini at-talibu yartadi malabisal madrasah. At-talibu. Nah, ini bentuknya mufrad ya, mufrad mudzakkar, bentuknya tunggal laki-laki. Maka di sini kata gantinya menggunakan huwa. Huwa diawali dengan huruf ya. Karena mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya harus mudzakkar. Kemudian yang kedua, Ahmad ya'malul wajibal manzili. Ahmad nama orang terletak di depan kalimat, maka dia dinamakan dengan mubtada. Kemudian ya'malu karena dia terletak setelah mubtada, maka ya'malu ini dinamakan dengan khobar. Ya, mubtada'nya mufrad, khobarnya harus mufrad. Kemudian yang kedua ini adalah la'bul qurrah. Dua kata dijadikan satu, terletak di awal kalimat. Dua kata, la'bun dan qurrah. Artinya la'bun bermain, qurrah itu bola. Tapi di sini bukan berarti bermain bola, tapi permainan bola itu. Nah, namanya adalah kalimat idhofah ya. Kalimat idhofah bisa dijadikan mubtada tetap dengan struktur kalimat yaitu yang pertama adalah kalimat pertama namanya mudhaf dan kalimat kedua namanya mudhafun ilaihi.
Dua kalimat yang dijadikan satu seperti ini namanya kalimat idhofah. Nanti akan kita pelajari lagi lebih lanjut. La'bul qurrah yantahi. Jadi mubtadanya adalah la'bul qurrah, yantahi ini sebagai khabarnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah al-ustadzatu tu'allimu al-lughatal arabiyyah. Al-ustadzatu yaitu ibu guru. Nah, ibu guru ini berarti kan pelaku terletak di depan kalimat, maka disebut dengan mubtada. Kalimat yang diawali dengan mubtada dan khabar maka dinamakan jumlah ismiyah. Di sini mubtadanya muannas, maka khabarnya juga harus berbentuk muannas dengan kata ganti hiya diawali dengan huruf ta. Oke, yang terakhir anak-anak coba amati. Ana utoli'ud durusa lailan. Ana diawali dengan ana. Ana di sini dimunculkan, maka dia tetap walaupun utoli'u di dalamnya juga menyembunyikan dhamir ana. Tetapi kalau ananya dimunculkan seperti ini, tetap dia diawali dengan mubtada. Tetap dia diawali dengan pelaku. Kalimat yang diawali dengan pelaku atau isim maka dia tetap dinamakan dengan jumlah ismiyah. Utoli'u kalimat atau kata yang terletak setelah mubtada maka dia dinamakan khabar. Terima kasih. Ini contoh dari jumlah ismiyah. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi lihat paparan berikutnya anak-anakku. Halo. Ya, masih nyambung ya? Oke. Kemudian jenis kalimat, jadi ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tadi yaitu kalimat yang diawali dengan pelaku atau kalimat yang diawali dengan isim. Isim terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dinamakan subjek, khobarnya dinamakan predikat. Kemudian mubtada itu berupa isim ma'rifat, kemudian harokatnya berupa rofa atau dhamma, sedangkan khabar yang berarti predikat di sini harokatnya mengikuti mubtada, yaitu kalau mubtadanya rofa berarti harokatnya juga wajib rofa, wajib dhamma harokat akhirnya, dan dia menyesuaikan diri dengan mubtadanya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan lagu Bu Rofi berikut ini ya. Coba, wahid, isnen, salasa. Struktur ismiyah itu ada 3. 1 mubtada, yang kedua khobarnya. Mubtada dari fa'il, khobarnya dari fi'il. Maf'ul bih itu yang ketiga. Mubtada subjeknya, khobar predikatnya, maf'ul bih itu objeknya. Jadi dapat disimpulkan struktur ismiyah itu ada 3. Yang pertama adalah mubtada, yang kedua adalah khabar, kemudian yang ketiga adalah maf'ul bih. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ternyata masih semangat ya. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang khiwar, percakapan. Oke, siapkan buku tulisnya, kemudian terjemahnya ditulis dengan rapi dalam buku tulisnya masing-masing. Masih semangat ya anak-anak ya? Coba tepuk 1, tepuk 2, prok. Masih semangat. Ayo kita lanjutkan pada khiwar bainat thalibaini, yaitu percakapan antara 2 orang murid. Yang pertama, Hasim bertanya, hal tastaikizu mubakkiran fis sabah? Ayo, siapa yang bisa menerjemah? Apakah tastaikizu
kamu bangun pagi-pagi sekali di pagi hari ini? Iya, pinter. Afandi menjawab, "Na'am. Astayqidu mubakkiran. Adatan hawal as-sa'ah ar-rabi'ah wan nisfi." Ya, saya bangun pagi-pagi sekali. Kadang-kadang kira-kira pada jam 4:30. Jadi 4:30 pas subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah langsung bangun. Kemudian di sini Hasim bertanya, "Madza ta'malu ba'da an tastayqidu?" Apa yang kamu kerjakan setelah bangun tidur? Afandi menjawab, "Adhabu ilal hammami li astahimma." Saya pergi ke kamar mandi untuk mandi. Abda'u bi ahdi dussin. Saya mulai dengan menyalakan shower. Nah, jadi dusin artinya apa, anak-anak? Shower. Kemudian watangzifi asnani, dan saya membersihkan gigi-gigiku. Summa ujaffifu sa'ri, kemudian saya mengeringkan rambutku, mustahdiman dengan menggunakan mujaffifas sa'ri, pengering rambut. Wa amsitu bimustisa'ri, dan saya menyisir dengan sisir rambut. Saudara kalian ya. Jadi nanti setelah itu praktekkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Afandi ini di rumah sehingga betul-betul perfect penampilannya. Kemudian Hasim bertanya, "Wa madza ta'malu ba'da dzalika?" Dan apa yang kamu lakukan setelah itu? Afandi menjawab, "A'udu ila ghurfati." Saya kembali ke kamarku. Wa artadi malabisal madrasati, dan saya memakai pakaian seragam. Kemudian Hasim bertanya, "Hal tatanawul futura qabla an tadhhaba ilal madrasah?" Apakah kamu sarapan sebelum pergi ke sekolah? Kira-kira sarapan apa tidak, anak-anak, supaya kuat di sekolahnya, tidak ngantuk? Ya harus sarapan. Demikian juga yang dilakukan oleh Afandi. Naam, adana walul futur ma'a abi wa ummi wa ikhwatil asghar. Ya, saya sarapan bersama ayahku, ibuku, dan saudara-saudara perempuanku dan adik-adik kecilku. Nah, di sini sarapan bersama satu keluarga, anak-anak ya. Kemudian Hasim bertanya, "Kaifa tadhhabu ilal madrasah?" Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Nah, selanjutnya Afandi menjawab, "Adhabu ilal madrasati bil hafilah." Saya pergi ke sekolah dengan bis. Nah, tadurrukub, kita janjian naik bis, ma'asdiqai, bersama teman-temanku, kulla yaum, setiap hari. Kemudian, kam sa'atan yastagriqu dhihab ilal madrasah? Kam sa'atan, berapa jam menghabiskan waktu pergi ke sekolah? Nah, bisa dibolak-balik sehingga kalian paham menangkap pertanyaan ini. Menghabiskan berapa jam pergi ke sekolah? Begitu juga boleh. Afandi menjawab, yastaghriqu dhihab ilal madrasati nisfa sa'at. Nisfa sa'ah. Menghabiskan perjalanan atau pergi ke sekolah menghabiskan waktu setengah jam. Wasilu ilal madrasati fi sa'ah as-sabi'ah illa rubu, dan saya sampai ke sekolah pada jam 7:04. Kemudian Hasim bertanya, "Kam khissatan tadrusu fil yaumi?" Berapa jam kamu belajar dalam sehari? Ayo, mulai berangkat ke sekolah jam 7, pulang jam 2. Berapa jam itu kita hitung ya? Afandi menjawab, "Adrusu samaniya khisasin fil yaum." Saya belajar 8 jam dalam sehari. Oh, 8 jam anak-anak. Kemudian Hasim bertanya, "Fi ayyi sa'ah tantahil khissatal akhirah?"
pada jam berapa selesainya jam terakhir? Afandi menjawab, tantahil khissatul akhirah fi sa'atis saniyah naharon. Selesainya jam terakhir pada jam 2 siang. Jam 2 baru pulang anak-anak ya, seperti kalian. Pada hari-hari biasanya sebelum ada COVID-19. Luar biasa. Kemudian, Hasim bertanya, hal tarji'u ilal baiti ba'da intihai darus? Apakah kamu pulang ke rumah setelah selesai pelajaran? Afandi menjawab, na'am. Arji'u, kalau ada pertanyaan tarji'u, maka jawabannya berubah menjadi arji'u. Ya, saya pulang ke rumah langsung, mubasarah diartikan langsung. Wahyanan dan kadang-kadang adhabu ilal maktabati, saya pergi ke perpus lil qiraah untuk membaca atau isti'arah untuk meminjam ba'dil kutub, sebagian buku-buku. Kemudian Hasim berkata, syukran katsiran, terima kasih banyak. Kemudian Afandi menjawab, asyukru lillah, terima kasih, syukur kepada Allah, terima kasih kembali. Gimana anak-anak? Tidak bosan ya? Insya Allah tidak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ilal liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.